Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Nazila Alifa dari NPM 06. saya Laudia Bilkis Arifiani dari NPM 34. Saya Rilana Safitri dari NPM 08. Di video ini kami akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Soal nomor 1, jelaskan al-hikam, yang artinya bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dihijab, dibatasi tirai oleh sesuatu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan mewujudkan segala sesuatu. Jadi maksud dari al-hikam tersebut, di saat mereka melihat semesta, bahwasanya ada yang menciptakan. Artinya ciptaan Allah ini akan mengantarkan bagi orang yang berpikir untuk bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan sampai ciptaan ini menjadi penghalang kita untuk mengenal Allah. Sebab kalau kita menggunakan akal pikir kita, justru ciptaan inilah yang menjadikan kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai yang semestinya kita kenal malah menjadikan kita hijab pembatas antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alangkah banyaknya manusia tertipu hingga semestinya dunia ini kendaraan menuju kepada Allah, tetapi ternyata dunianya menjadi penghalang antara dia dengan Allah. Soal nomor 2, yaitu di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Maksud dari al-hikam ini adalah sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga hati dan membuatnya hidup. Menjaga hati berarti menjauhkan hati dari perkara-perkara yang membuatnya tidak berkualitas seperti ria dan lain-lain. Dan membuat hati tetap hidup berarti memenuhi hati dengan nilai-nilai keimanan, penuh kecintaan, penuh penganggunan, dan penuh rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang telah membuat hatinya hidup dengan taat pasti dia akan senang. Itu karena permulaan ketaatannya hamba adalah arah menuju keberuntungan. Ketika hati dihidupkan dengan taat dan iman, maka hati akan merasa sakit terhadap sesuatu yang mengarahnya pada kesengsaraan dan menjadi senang terhadap sesuatu yang mengarah pada kebahagiaan. Atau bisa dikatakan permulaan taatnya hamba adalah tanda Tuhannya ridho terhadap hamba itu, dan permulaan maksiatnya hamba itu adalah tanda marahnya Tuhan pada hamba itu. Hati yang hidup itu bisa merasakan dengan sesuatu yang diridhoi, maka hati akan merasa senang, dan bisa merasakan sesuatu yang dibenci, maka akan sedih. Hati yang sakit itu tidak bisa meraba sesuatu, artinya semuanya sama antara taat dan maksiat. Semahalnya mayit, karena mayit itu tidak bisa meraba. Yang ketiga yaitu jelaskan al-hikam mengenai menunda amal perbuatan atau kebaikan karena menanti kesempatan lebih baik, suatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Jadi seorang pencari kebaikan atau salik apabila terlalu disibukkan dengan urusan dunianya yang bisa menghalangi amal yang menyebabkan dekat dengan Allah, sehingga dia menangguhkan amal ibadah dan amal kebaikan. Ia menunggu kesempatan yang tidak sibuk itu dinamakan kebodohan. Kebodohan itu disebabkan oleh karena ia mengutamakan duniawi, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tetapi kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal." Penundaan amal itu kepada masa yang ia sendiri tidak mengetahui apakah ia akan mendapatkan kesempatan itu lagi, atau kemungkinan ia akan dijemput oleh maut yang setiap saat selalu menantinya, dan kemungkinan azam, niat dan hasrat itu menjadi lemah dan berubah. Kesimpulannya, jika ingin beramal ibadah dan beramal kebaikan, lakukanlah dengan segera karena Allah, karena itu kesempatan terbaik dari Allah. Jika ingin berbuat dosa dan kemaksiatan, tundalah dan bertaubatlah kepada Allah, karena itu adalah bisikan iblis, setan dan nafsu syahwat yang menjauhkannya dari Allah, yang membuat Allah murka dan marah. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.